we all get undressed di backstage. Banyak, whether it's cowok-cowok yang suka tiba-tiba ngintip. Pernah digoblok-goblokin nggak? Kalau itu sering lah. Kenapa kamu keluar dari agency ini sih? I didn't leave. I got kicked out. Ini manajemen karena kita sering deal-dealan sama mereka. Gue nggak mau salah dan dia juga nggak mau salah. It's time to deal the Joker. Hi, so what is this? I don't know, what is this? Jadi daripada kalian request Q&A mulu, we decided to make a new segment yang mungkin bisa kita lanjutkan sampai kita tua dan fisiknya tidak kuat lagi. What do we call this? Welcome to Queen's Talk. Segmen ini tuh bakal lebih banyak kayak cerita-cerita. Hopefully kita bakal bawa guest star yang kalian mau. Jadi kalau misalnya you have someone in mind, please request. Tapi untuk awal, we will be talking a lot more about Us. modeling. Iya, intinya di podcast tentang modeling dan industri kita. Jadi, gini, gue pengen cerita. Tapi jangan baper ya. So, what is a model for you? Model is society's ideal perfect human. Makes sense. What's a model for you? Mannequin. That's very true. That's it. Live mannequin. Yes. A live mannequin. Iya juga. How do you feel about modeling? Pros and cons. Give or take. 50-50. It's not my passion. Okay. I'm in this industry gara-gara ya ini pekerjaan saya dan uang saya di situ. Mendapatkan uang biar saya bisa makan di situ. Tapi if I had the choice, will I pick this? I don't think so. Dulu kan kamu punya pekerjaan sebelum ini, kantoran kan? Kenapa kamu milih untuk ninggalin pekerjaan kamu yang kantorannya mungkin dibilang orang-orang lebih stabil, gajian, terus pergi ke modeling? Jadi originally it's literally only about money. Uang. Iya, karena I'm also like you. I don't like the modeling. I don't like, dulu anti depan kamera kan. Jadi pas nyobain secara nggak sengaja dan lain-lain, itu baru kayak merasakan beneran kerja as a model tuh kayak gimana. And untuk beginner pada saat itu, menurut aku ya, this is from my point of view, I work quite a lot pada saat di awal. Iya. Yang bikin jadinya kayak susah pegang dua kerjaan. Jadinya aku banyak bolos kantor gara-gara modeling. Jadi akhirnya aku memisahkan income-nya dan ternyata batas bawahnya modeling aku masih di atasnya kantoran. Ya udah akhirnya masuk ke modeling karena di scouting sama agency. Kamu di scoutingnya gimana? Aku di scoutingnya di salah satu coffee shop di Senayan, di Mall Senayan City. Jadi kayak lagi jalan nemenin orang museum JFW gitu. Langsung JFW? Enggak dong, langsung masuk tapi jatuhnya. Udah berapa tahun sih di sini? 5? 6? Di sini di modeling. 5, 6. Since 2018, berarti OTW 6 tahun. Masih nggak ada passion-passionnya? I enjoy it, seru. Tapi nggak ada passion-passionnya, kayak beneran kalau kamu akan milih satu pekerjaan nggak ini? Enggak, karena menurut aku for long term ya nggak bisa. We have age, dan kayak ada limitation cap-nya di mana kayak misalnya lu semakin punya nama, harga lu semakin naik, jumlah jobnya semakin rendah. Ada kayak gitu loh. Iya. Ini pertama kali di salah satu industri aku 22 tahun berasa tua. Ke backstage lihat anak-anak 14 tahun. Karena banyak anak di bawah 13 aja ada, 13-12 tahun tuh udah ada gitu. Setinggi gedung. Setinggi gedung banget. 13 tahun. Struggles kamu untuk pas kamu pertama-tama modeling apaan? Pas pertama kali modeling, I don't know how the fuck do I pose. I have no idea how to pose. Ya, itu semuanya At all. No, mine is really bad. Jadi dulu tuh parah banget, nggak bisa pose sama sekali. Aku demam panggung. Jadi my first time catwalk, itu I remake the whole choreography. Hah? I remake the whole choreography and I thought I was doing right. Gue mikirnya kayak, oke, gue bener, ternyata salah. Foto juga gitu, kayak kaku banget, nggak tahu angle. Jadi kamu salah semuanya? Salah, bikin koreo baru. Salah kayak salah kiri kanan apa bener-bener lu salah muter aja? Salah kiri kanan. Posenya ada 2 spot di depan sama di tengah misalnya. Aku posenya di tengah sama di belakang.
Contoh gitu. Terus aku muter-muternya terserah muter-muter apa nggak tahu. Dimarahin nggak? Karena itu trunk show, jadi kayaknya koreografernya nggak terlalu nggak. Pernah digoblok-goblokin nggak? Kalau itu sering lah. Siapapun yang di modeling kayaknya pasti pernah deh, at least sekali lah. Untuk kita model. Emang kamu nggak pernah? Pernah. Untuk kita yang model kan itu biasa. Mungkin hal yang diperlukan biar kita bisa improve sebagai model. Right? Shock nggak pertama kali dari orang yang kantoran digoblok-goblokin di modeling? Shock nggak? Kalau digoblok-goblokinnya sih enggak. Kalau aku ya, personally. Cause my mom is a harsh human. Okay. My dad is even harsher. So I'm used to that. Aku lebih shocknya sama work ethics-nya sebenarnya. In what way? Jadi kalau misalnya kantoran itu, we are working based on schedule. Iya. Bener-bener schedule yang kayak dari bulan lalu kita udah tahu schedule-nya itu apa. Tapi kalau di modeling, terutama as the model, we do not plan the photo shoot, we just get booked and we come on the day. Jadi kayak bisa tiba-tiba, besok lu foto ya gitu. Itu tuh bisa gitu. Emang 24 jam harus free kalau jadi model. Yes, Kayak bisa tengah malam bisa dapet kamu standby jam 7 pagi gitu ya. Iya, jadi kayak kadang misalnya sesimpel mau plan liburan aja bingung gak sih? Iya. Karena kayak gue gak tahu nih kali aja besok gue kerja tiba-tiba gimana. Aduh, itu pada masa-masa aku bener-bener bokeh yang takut tiba-tiba ada job masuk, aku gak berani liburan. What I struggled with modeling, keluar dari an industry of athletics yang sangat bodoh amat tentang semua hal itu, malah the complete opposite. It's everything of weight, perfect walk, the perfect body, the perfect pose, the perfect face. You can't sedikit-dikit kayak for example kamu dapat pimple banyak adalah A thing. Whether it's takut ke casting, apa di casting akan you know what I mean? Yeah. It's not as glamour as it seems. Because to make yourself perfect is hard. Menurutku cuman harshnya tuh gara-gara aset kita tuh badan kita. Iya. Itu yang bikin harsh. Jadi lebih ke lifestyle jatuhnya. Iya. Tapi untuk yang jeansnya oke. Iya. Yang jeansnya oke. I was like, my jeans? Oh, jeans. Yang jeansnya oke. Gue kayak mikirnya jeans. For me, sejujurnya untuk body measurement, jadi kayak untuk, as you said, kalau breakout juga, I only got the breakout recently. Yeah. I mean like, my whole career itu nggak terlalu. Jadi kayak, most of mine itu lebih ke adaptasi dengan the work ethics sebenarnya. Kalau misalnya di kantor, we know exactly gaji lo sebulan tuh berapa lo tahu gitu, for starters. Tapi di sini even for example kita ngebook photo shoot, it can be different. Photo shoot A, B, dan C itu bisa beda-beda harganya. Make sense gak? It's quite shocking. Jadi work ethics-nya menurut gue tuh udah beda. Then I ask you, then who has the power in this industry? Not models. Who? Not models. I'm just saying not models. It can be the brand, it can be the choreographer, anything but not the models. Then who controls us? Not the models. I cannot say more. Not the models. Because to be honest, kita produk. Kayak lu jadi susu, lu nggak punya pilihan lu mau packaging lu tuh kayak gimana, bro. Lu cuma jadi susu aja, udah terima, siap aja gitu, udah. We are the product. I mean like I'm saying if you're lucky as a model, you meet the right manager, the right client, the right choreographer, you're good to go. Tapi kalau misalnya lagi sial, lu ketemunya manajer yang salah, choreographer yang salah, brand yang salah, everything can go so wrong. So wrong. So, you said earlier kan, apa sih yang paling ekstrim untuk kamu mencapai badan yang ideal? Ya, my worst weight ya. Let's say my worst weight. Aku 168, 169. My worst weight 41 kilo. Aku nggak makan. Aku makan 400 kalori per hari. Berarti cuma makan apa aja? You know those salad wraps? I split that into two. Satu untuk lunch, satu untuk dinner. I cannot. Itu parah. Soalnya ya itu kalau mau jujur, the people who are in a relationship with me in this industry nggak segitunya, nggak memaksa. Itu bukan dari merekanya. Aku dulu kan datangnya muscular, all that. Aku tahu untuk mendapat job di industri ini nggak bisa kayak gitu badan aku. Because I think maybe I needed, some part of me needed to prove something to myself.
Because I knew that's what it took for me to get a job. Jujur nggak dipaksa agency, nggak dipaksa manager untuk kamu harus dietnya segini banget, enggak. Malah kayaknya dari manager mereka agak-agak kayak lu jangan sampai sakit, lu jangan sampai gitu lah, jangan sampai segitunya. Tapi I need to prove myself because when I was that weight sebelum aku kayak gitu aku nggak dapet job. Pas aku baru turun baru dapat. Marella sempat nggak punya job ternyata guys. Sempet susah banget jual aku guys. Dia sekarang kamu money maker. Itu mukanya. Dan aku nggak lama di sini, aku cuma ada 3 bulan dalam setahun. Jadi pas aku di sini aku emang kejar. Jadi that's what I needed to do. Ya nggak healthy. Tapi that's what I needed to do to make money in this industry if I wanted to. As a model, apa yang kamu boleh lakukan dan nggak boleh? For me personally ya, we can't go out of our place. Limits. Maksudnya gimana? We have to understand our position. Like for me in my agency, masuk sebagai junior, you have to understand your limits and you have to understand your place. Lebih ke ya sopan santun sih. Model tuh harus cukup pintar. Pintar membawa diri. Pintar membawa diri di backstage dimanapun, ke klien, ke koreografer, ke semuanya. Because you have to understand, kalau kerja photoshoot 11 jam, kalau 8 8 jam, bisa 12 jam, bisa 16 jam, however itu photoshootnya, katalog campaign, kita yang harus membawa mood. Soalnya kalau kita moodnya jelek, kelihatan jelek di kamera, kita yang salah juga, ya kan? How do you make the mood in the set? I will play music until the very end, Beyonce, Rihanna, anything upbeat. Itu biasanya bisa jaga mood aku. For you? Untuk, kalau ini dari pandangan mungkin junior di agensi aku, kamu sekarang udah senior di modeling ya. Menurutku, I do not see myself as a senior. but you are a senior compared to me ya. Okay. What are your do's and don'ts? Tapi kalau aku untuk mood, mostly when I arrive at a set, I communicate more. Jadi aku lebih banyak ngobrol dulu sama fotografernya, orang itu kayak gimana, biasanya kerja apa, makeup artisnya itu biasanya kerja apa, itu soalnya bisa ngefek. Jadi gue sukanya cari tahu mereka kebiasaan dengan kerjanya kayak gimana, baru gue menyesuaikan dengan pas gue kerja on set. Dan itu biasanya nggak mungkin kita tanyain pas udah on set, which I think helps me build their mood. Jadi kalau mereka senang dengan what we're doing, their mood is gonna be better. Tapi ya jujur aku juga berasa kayak lately ya, awal-awal modeling aku takut, tapi lately kayak communicating sama makeup artist, communicating sama fotografer, pas kamu lagi makeup kan ada sejam itu kamu communicate sama stylist, kamu ngobrol-ngobrol, itu juga affect banget ke mood yang sampai 8 jam akhir. Daripada kamu nggak ngobrol ke siapa-siapa, kamu basically sendiri di HP, basically kamu kerja dengan orang-orang kamu nggak kenal, tapi kalau kamu open diri sendiri, kamu kenal sama mereka, itu lebih enak kerjanya menurut aku. Soalnya kalau bete, kamu kerjanya juga kita sendiri nggak enjoy kerjaannya. Kenapa nggak enjoy? It's our work. Jadi harus enjoy. Have you ever been mistreated? Kayak diperlakukan salah, entah by agency, client, or anything? By agency, no. I'm lucky enough to have a supportive agency for me. Mistreated by clients, I'd say when I was learning, but it's not mistreatment. It's like aku sendiri nggak tahu, belum ada jam terbang untuk tahu adaptasi dan pose-pose. Ya itu, you can kind of feel when clients are talking shit about you. Kita sebagai model, we can feel it kan? Ya, I've had that happen to me. Soalnya awal-awal aku susah adaptasi. Aku kebiasaannya foto, jujur, I make my money in Ramadan. Foto-foto soleha. Jadi kalau pertama kali aku dapet yang bukan itu, aku susah adaptasi. Ya, you can feel when clients talk shit. Itu aja sih. And that hurt. But I don't know if that's mistreatment. Because I don't think I was doing my job right. How about you? Aku pernah hampir di trick into, jadi basically salah satu TNC kali ya, hitungannya TNC, I don't do bikinis photoshoot. Kalau campaign masih oke lah, tapi kalau catalog enggak. Tapi waktu itu ada satu klien yang actually sempat tiba-tiba disodorin
nih ganti bajunya nextnya bikini ya. Terus aku bingung dong, wait, kenapa tiba-tiba bikini? Hitungannya gue fotonya, terus anak baru lagi, belum punya image, belum punya apa-apa, orang masih mikirnya gimana ya nanti, kayak gitu-gitu loh, itu banyak. Sampai untungnya waktu itu I got covered by my manager, langsung nih kayak, enggak boleh foto ini, enggak. Tapi for me itu mistreatment, karena we agreed upon booking, kalau nggak akan foto bikini, nggak bakal foto yang terlalu terbuka gitu. Karena itu katalog juga. Kalau sisanya mungkin lebih ke conflict, either sama manajemen, sama klien aku belum pernah sih. Mungkin manajemen karena kita sering deal-dealan sama mereka, itu lumayan banyak. Entah aku gaslighting, entah dia gaslighting, entah apalah ya namanya kerjaan pasti ada lah yang kayak part dimana gue nggak mau salah dan dia juga nggak mau salah. That's my point of view. Kalau ini aku ada satu lagi, it's not about mistreatment dari choreographer, dari klien, enggak. Tapi pas aku dulu pertama kali show-showan gitu, kan kita we all get undressed di backstage. Ada fitter, ada itu. That's the reality of modeling ya. You have to be brave enough to do that. Banyak, whether it's cowok-cowok yang suka tiba-tiba ngintip. And itu terjadi ke banyak-banyak model. Bener. Kemarin baru kejadian juga di salah satu event fashion week gede. Itu juga pernah Tapi terjadi. aku langsung negor sih. Aku dengar banyak-banyak kasus yang senior negor dan itu benar. Tapi dulu pas aku awal-awal modeling junior, terus aku lihat kayak gitu, Pasrah. aku pasrah. Aku nggak tahu itu benar, mereka boleh bener di dalam apa enggak. Soalnya sebagai junior nggak berani buka mulut, nggak berani negor. Soalnya kayak mikir orang kayak, lu siapa gitu kan? Lu siapa berani negor? Sekarang mungkin aku masih bisa berani negor, walaupun aku junior. Soalnya kayak, ya Gak, marah lo gak berani negor, dia masih takut BTW. Karena ini baru kejadian kemarin kita show bareng. Jadi ada orang nih, kalian harus denger ya. Ini baru banget kejadian. Gak tahu ini kru, gak tahu ini fotografer, gak tahu ini makeup artist. Tapi kayaknya dia bukan semuanya. Cuman ada aja di backstage. Kalau kita sebutnya green room. Jadi ada di green room. Green room itu biasanya tempat orang ganti baju mostly. Emang ada fitting room, tapi kadang tuh karena terlalu buru-buru kita nggak buka lagi. Dan orang tuh non-stop bolak-balik. Jadi kayak dalam satu fitting room bisa ada lebih dari satu model buat ganti bersamaan gitu. Nah mungkin yang terakhir lagi ngambil bajunya kurang atau apa, jadi pintunya kelip kebuka, itu tuh bisa aja kejadian. Nah ada satu cowok itu yang non-stop, setiap pintunya kebuka dia pasti ngeliatin gini. Terus kalau pintunya ketutup lagi dia ngeliat sana sini. Terus nanti dia ngeliat lagi gini. Nah itu kejadian untuk lama banget, selama at least satu slot itu dia ngeliatin di situ. Sampai akhirnya baru aku negor, baru kayak, sorry, kamu siapa ya, boleh nggak jangan berdiri di sini. tapi aku juga Baru dia pergi, dia juga nggak menjelaskan dirinya. Jadi kemungkinan dia nggak punya kepentingan, bener gak? Tapi aku juga pernah negor, bukan ada di event di salah satu mall. Ya bukan fashion week tapi berhari-hari gitu kan. Jadi ada salah satu brand yang ini seharusnya nggak boleh sih menurut saya. Yang fitter-fitternya, yang fitting modelnya itu mereka ambil dari toko. Ya. Jadi orang yang sebenarnya bukan fitter di industri, yang nggak kebiasaan lihat model kayak gini, Jadi mereka kayak cuma orang yang tarik- jaga toko gitu yang jualan. yang jualan toko menjadi fitter. Nah aku lihat dari satu brand ini semua fitter cowok-cowok. Pas mereka lihat kita ganti ke baju pertama, mereka tuh liatinnya kayak satu pegang HP, satu HP-nya kayak gini. Jadi itu di posisi itu aku gak negor langsung, tapi aku berani bilang ke orang yang punya power untuk negor. So at the end of the day aku masih Dia snitch guys. Aku snitch. Dia tukang ngadu. Soalnya at the end of the day aku masih junior dengan wave pool yang sangat banyak senior. Jadi aku bilang, Tapi kan itu bukan senioritas lagi, itu human rights. tapi aku bilang ke yang viewer Ya. yang aku kenal. Jadi aku bilang ke viewernya, ini boleh dipindah nggak orangnya? Terus mereka pas mereka lihat kejadian itu, ya benar mereka liatin pakai HP, pakai apa, terus dipindahin. Kalau kalian lihat dalam satu show, sebenarnya kan show itu nggak nyampe 15 menit ya. Yang model tuh bisa ganti baju 3 kali, yang menurut kalian aja secepat apa ganti bajunya itu. Karena begitu keluar dari panggung, langsung buka baju, langsung pakai lagi, langsung masuk lagi. Jadi alurnya tuh cepet banget gini doang. Iya. Which is rata-rata model ya udah siapapun yang ada di backstage bakal ngelihat karena kita ngejar alur. Tapi salah satu yang gue suka dari modeling adalah kita di sini belajar buat stand up for yourself. Despite, jadi lo harus belajar untuk berdiri buat diri lo sendiri.
ngejaga martabat harga diri lo sendiri meskipun mungkin di dalam industrinya lo di paling bawah food chain-nya. Di bawah QR, di bawah choreographer, di bawah manager, di bawah brand. Tapi lo harus tetap tahu gimana caranya menjaga diri lo sendiri di industri ini. Tapi emang different agency have different colors. Jadi semua anak-anak tuh cocok-cocokan kan. Bener. Warna muka, warna vibe gitu kan. Itu juga cocok-cocokan ke agency. Okay, let me tell you this ya. I have been offered with a broad contract for modeling Iya. to Hong Kong and Bangkok. Dulu itu gue pengen banget to go abroad, basically. Tapi pas gue baca kontraknya buat ke Bangkok dan ke Hong Kong itu Lebih parah gak sih? it's so bad. Tapi sebenarnya it's better karena ada black and white, jadi gue tahu what I'm signing up for. Tapi pas gue baca kontraknya, it started off dengan kontrak dipotong sama agensi sananya, agensi let's say Bangkoknya. Agensi Bangkoknya itu bakal motong 40% of your work. Oh wow. Sama mother agency yang nyariin kontrak ini, motong 10%. Mother agency tuh? Mother agency itu kayak misalnya kamu mau tanda tangan sama a big agency in Milan, let's say IMG. IMG lah. IMG, amen aja gitu kan. Let's say IMG. IMG gitu. Terus yang cariin kamu misalnya The Joker Scout, let's say. Iya. The Joker Scout got you the IMG, The Joker Scout is your mother agency. Oh. Jadi mother agency is the one who's connecting you to the other agency. Nah that's how it starts. 40% and 10% ya. Jadi 50 dangus. Udah 50 angos. When you fly there, emang pesawat ditanggung, hotel ditanggung, visa ditanggung, dan dapat uang jajan tiap hari. Nah, nanti semua biaya itu diakumulasi. Let's say you got 30 million out from there, or like 45 million. You started with a minus of 45 million. Jadi kamu kerja untuk basically Startingnya bayar utang dulu. oh, anjir. Jadi kamu mulainya tuh minus 45 juta dan dipotongnya, misalnya kerjaan pertama kamu let's say 5 million. Dipotong 50% tadi manajemen, jadi tinggal 2,5 juta. 2,5 juta ini potong lagi ke that minus. Sampai si minus 45 million ini habis, baru you start earning the 50%. So you see, that is why I do not want to go abroad anymore. Cuman untungnya kalau misalnya emang sampai akhir kontrak, usually 2-3 bulan, kelar emang masih minus, you will not get anything, you will not have to pay anything. Tapi you didn't earn anything for the 2 months. You only live based on dengan uang belanja yang dikasih harian. Sedangkan uang kalau misalnya berangkat ke luar negeri, every single day you have to go to castings that is more than one. Iya. Can be 2, 3. Transportnya itu kalian bayar pakai uang belanja itu. Jadi makannya apa? Tapi the proper way of being a model is actually being able to bargain your contract. Not taking it. A good agency, mostly, you can negotiate the contract, renegotiate. Bukan kayak, gue gak mau ini ya, gue gak mau kerja, bukan kayak gitu. Tapi kan at least, itu perjanjian kerjasama harusnya bisa lah. Belum lagi, kalau gak punya agency yang benar, you can be tricked into taking a nude photo shoot. Itu common banget. Iya, nude photoshoots are common. Apalagi kalau kamu lagi underaged gitu. Beda ya, bukan konseptual. Maksudnya yang kayak porn photoshoot jatuhnya, porn. Maaf ya, tapi maksudnya emang jadinya tuh lebih ke porn photoshoot daripada nude photoshoot conceptual high-end itu masih ada. And it's still, pas orang lihatnya pun hasilnya nggak pikirannya pornografi, lebih ke, okay, this is the art. Tapi di sisi lainnya juga ada yang orang-orang berniat nggak baik. Iya. Terus dengan industri yang ini kebanyakan underage, makanya itu penting banget. Itu manajer yang biasanya ngobrolin. Iya, manajer itu penting banget. Kalau kamu nggak mau jadi international model, kenapa kamu keluar dari agency yang di sini? Let's get this straight. I didn't leave. Kamu bilang kenapa kamu keluar? I didn't leave. I got kicked out because I think we have different vision, I guess. Kayaknya my perspective of a manager in modeling, especially modeling sebagai agency itu udah beda dengan how he sees how my agency saw themselves gitu. Jadi kayak mereka menganggap manajemen tuh kayak gimana, aku menganggap manajemen tuh kayak gimana, itu berbeda apparently. So that's what happened. It's not like I
choose to leave from my point of view. Karena honestly, I didn't think about ever like, okay, I'm signing out. Kayak gitu tuh nggak pernah sama sekali. Because for me, modeling may not be my main goal. Nggak, mungkin bukan kayak fokus utamanya lagi, tujuan utamanya lagi. Tapi it's still the industry that got me here. People know me dari sini. Yeah. So I don't plan on bailing on it, cutting my bridge, burning my bridge down, or whatsoever. Aku mau tetap appreciate this industry. I love this industry. So now what? Kita fokus ke, as what I keep saying, I wanna try focusing lebih ke acting, Film. content creating, yes, film, series. Lebih ke acting sih mostly. Acting sama content creating because content creating seru menurut aku. We get to make our own things. Tapi to be honest, told, kalau kalian sadar, Yumi tahun 2018, photoshoot show, dibandingkan sama sekarang, jumlah modelingnya itu jauh berkurang. Yeah. Jadi I can say modeling is not my main source of income anymore. Since, mungkin setelah INTM kali ya. Why do you think that is? Karena I went to INTM, I got my names higher, otomatis menurut aku, budgetnya juga naik, rate-nya naik, as I told you tadi. Iya emang. Pas harga naik ya jumlah yang sanggup beli atau yang mau beli juga berkurang lah. Ya kita nggak bilang kita juga berkin ya. Iya, bukan kayak gitu. Kita bukan berkin ya. Oke, untuk closingan hari ini yang sangat dark. Kamu senengnya apa di modeling? Oh, kok katanya dark? Iya, menutup hari ini yang dark. Kamu senengnya apa? I think mungkin gara-gara industri ini kecil. Menurutku kecil. Kecil, kind of like everyone kind of knows each other. Kamu di setiap job akan ketemu itu aja. It's community. Like it's a form of solidarity and community that we have for each other in this industry. I enjoy. I like the people. I like the people. For me, the people makes the job fun. You? One thing lah, satu lah, nggak susah. Bentar, lagi mikir. The people, correct. I like the people. Karena kayak models work, when we work, we nongkrong a lot. Iya. Kayak kita bener-bener banyak nongkrong, nunggunya bareng-bareng, melewatin asam pahit manisnya ini bareng-bareng. Istilahnya kayak lu banyak julid bareng-bareng ya kan? Dan semua model di sini tuh receh. Kalian jangan jaim ya, kalian pada receh, minta ampun. Iya. So it's actually very entertaining. Seru-seru orang-orangnya. Plus, mereka bisa diajak nonton bioskop di hari biasa, bukan di weekend. Murah guys. Ya kan, lebih murah. Makan nongkrong gak harus weekend doang. Gak usah macet-macetan. Terus lo bisa dapet foto-foto yang bagus. Why not? Why not? So that's it. That's it. Do you have any tips and tricks for those who wants to join modeling? You'll make it if you have a strong mentality. That's mine. I always say that. Siap mental aja. You have to be confident kalau mau jadi model. Yeah. That's it. Kalian masih mau jadi model apa enggak? Menurut kalian makin menarik apa enggak? Do you accept it or no? Jadi segitu ya ceritanya. Ingat, Jangan baper ya. ngobrol doang. Oke, dadah. Bye-bye. See you in the next one. Nextnya mau ngajakin siapa? Comment down below. Next mau siapa?